Shalom warga kerajaan. Rejoice for the Lord has risen indeed. Bagaimana orang tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita? Saya sampaikan minggu yang lalu, dia melenyapkan kedukaan. Dia melenyapkan kebimbangan, keraguan-raguan, dan juga ketakutan. Tapi hari ini saya mau berbicara apalagi yang dikerjakan Yesus setelah dia bangkit. Pertama-tama dia menunjukkan kepada murid-muridnya, tunggu aku di Galilea. Semua murid menunggu Yesus. Tetapi menunggu itu tidak mudah ternyata, ya. Dan Petrus berkata, aku menangkap ikan. Just to kill the time, maybe. Dan Tuhan menunjukkan mereka sudah jadi rasul, sudah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Bahkan mengabarkan tentang Kristus dan sudah mengalami ketemu Kristus yang hidup. Ya, apa yang terjadi saudaraku? Mereka yaitu gagal faham. Untuk apa mereka ke Galilea? To meet the Lord, untuk bertemu dengan Tuhan. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus kedua. Kebangkitan ini artinya kita menantikan kedatangannya, ya. Karena kita nanti akan merayakan kenaikannya ke sorga, pencurahan Roh Kudus, dan menunggu kedatangannya. Tetapi yang luar biasa di sini, banyak orang bunuh diri. Why? Shame and guilt. Shame itu malu, dan kedua rasa bersalah. Kita tahu bahwa dua hal ini tidak bisa diselesaikan dengan ilmu apapun, maaf. Tapi yang hanya bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia itu ditelanjangi sama sekali. Dan salibnya itu bukan di dalam kota atau tempat tertutup. Semua orang yang jarang sekali orang dihukum mati secara terbuka. Ada terjadi Timur Tengah yang pancung kepala dan sebagainya, rajam batu. Tapi ini betul-betul ditelanjangi. Tujuannya apa? Memberikan efek takut kepada orang yang melihatnya. Dan saudaraku, Yesus sudah tanggung itu buat saudara dan saya. Shame. Perhatikan orang yang dikuasai oleh ketakutan. Mereka menundukkan kepalanya. Mereka takut seperti budak. Salah satu nama Tuhan yang diperkenalkan oleh King David adalah He is the lifter of my head. Karena itu segala rasa malu karena bersalah dan juga guilty feeling. Banyak orang kenapa membunuh diri, benci pada dirinya sendiri, ya. Ada rasa bersalah. Rasa bersalah tidak bisa dihilangkan dengan apapun, apalagi cuma dengan obat penenang dan sebagainya. Yang bisa adalah perjumpaan dengan Kristus. Kristus bertanya kepada Simon yang nyangkal dia 3 kali, yang sumpah tidak kenal dengan dia. Dia tanya, Simon Baryona, Simon anak Yunus, apa engkau mengasihi aku? Ditanya 3 kali, saudara. Jadi confession itu penting sekali. He is the high priest of our confession. Dia imam besar pengakuan kita. Ya, karena itu jangan mengaku yang salah, mengaku karena korbannya dan kebangkitannya kita menerima hidup yang kekal. Amin. Kita menerima hidupnya Allah sendiri. Zoe, aionion zoe. Ya, hidupnya Allah yang kekal, saudaraku. Bahkan kematian pun tidak lagi menakutkan seperti dulu. Dia tanya 3 kali dan Simon make a confession. Lord, you know everything. I love you, Lord. Aku mengasihi engkau. Cuma aku terbatas. Aku tidak bisa agapao. Mengasihi engkau dengan agape, sebab itu hanya dari engkau. Ya, firman Allah berkata bukan kita mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. God doesn't has love, He is love, God is love. Dan dia mengaku 3 kali. Dan Tuhan angkat dia menjadi pemimpin yang hebat. Bahkan saudaraku, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, Simon Peter, dia bukan lagi Simon, anak Yunus, tapi dia adalah Petrus, hamba Tuhan, Kefas, batu yang dipakai oleh Tuhan is a living stone. Karena itu yang mendengarkan yang mungkin ada rasa bersalah, jangan cari kompensasi apapun. Datang pada Kristus dan darahnya akan menyucikan kita dari segala malu dan rasa bersalah. Tuhan berkati Anda semua. Amin. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu luar biasa buat kami. Saat ini kami datang merindukan Engkau lebih lagi Tuhan, untuk kami menikmati. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu lebih dari segalanya bagi kami. Sama-sama kita naikkan pujian ini bersama. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa. Katakan yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, katakan yang diperbuatnya, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama dari awal katakan syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, katakan yang Engkau perbuat Tuhan, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dari awal sama-sama lebih lagi. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Serukan katakan sebab Tuhan, bahwasanya
Lebih lagi katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi sebab Tuhan, sebab Tuhan baik. Amin, amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sembah Dia, kami naikkan segala syukur hanya bagi-Mu, buat kebaikan-Mu, kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur, segala sembah, segala pujian, segala sembah bagi-Mu yang layak disembah. Oh, kami bersyukur kasih setia-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Kasih setia-Mu lebih dari segalanya. Anugerah-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Segala pujian, segala sembah bagi-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, ku sembahkan. Mari lebih lagi bersyukur di hadapan Tuhan. Oh, ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Pujian sembah, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Tiada
Katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, amin, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari dari awal sama-sama katakan, bersyukur padamu Tuhan, amin, atas kasih-Mu. Ku dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Katakan sama-sama, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, amin, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, Jesus, mengatasi langit, amin, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, tinggikan, katakan diri-Mu, Jesus, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, Jesus, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi segalanya. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi segalanya. Kami bersyukur, kami bangga atas semua perbuatan-Mu, kasih-Mu yang terhebat, tiada tandanya Tuhan.
kebaikan-Mu yang dahsyat bagi kami. Keajaiban-Mu lebih dari segalanya bagi kami Tuhan. Perbuatan tuntunan-Mu bagi kami lebih dari segalanya bagi setiap kami. Semoga anugerah-Mu bagi kami. Kami mengatakan Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala sembahnya bagi Engkau, Jesus. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati pribadi Tuhan saat ini. Hadiratnya yang menguatkan kita, hadiratnya yang membebaskan kita, hadiratnya yang akan memuaskan kita. Uraba syakata karala baba barala bakana ya rala bana. Kiri ala baba baba rala bashkira rala baba baba. Jesus, Jesus, Jesus. Kesetiaan-Mu lebih dari segalanya. Kami bersyukur Tuhan. Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endlessness we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endlessness we will sing Your praise. Oh Lord, lebih lagi katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endlessness we will sing Your praise. Oh Lord our God. Mari jemaat Tuhan katakan, oh praise the name of the Lord our God. Jesus. Oh praise His name forevermore. For endlessness we will sing Your praise. Amen. Oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name. Amen. Forevermore. For endlessness we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan saudara di acara yang sangat istimewa ini. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Biarlah tuntunan Tuhan jelas atas kami hari ini. Mujizat, kemurahan, anugerah dinyatakan buat kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa. Katakan sama-sama, sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, hari ini saya menyambut sahabat-sahabat Kristus yang terus setia mengikuti program ini. Yang pertama saya menyambut tim Dorea dari Bali. Untuk Pak Henry, Ibu Vera dan Ibu Sherly dan juga Mami Indosat dan beberapa teman yang lain yang setia mengikuti program ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saya menyambut Pak Tony Sidoarjo. Haleluya. Dan beberapa teman yang sangat luar biasa. Dan khususnya warga kerajaan Allah, sahabat Kristus yang ada di Pulau Sumba. Tak lupa saya menyampaikan welcome buat sahabat saya Pastor Adon dari Singapura yang hari ini ada di Pulau Sumba. Dan juga Pastor Edward dari Malaysia. Dan juga Bro Robert dari Surabaya. Selamat datang di pulau yang sangat luar biasa. Bapak ibu saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik. Siapkan hati dan pikiran saudara. Kalau saudara suka, judul sebuah khotbah adalah Success versus Character. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, sukses belum tentu diberkati. Yang setuju katakan amin. Sukses belum tentu diberkati. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkati pasti akan mengalami kesuksesan. Yang setuju katakan amin. Tetapi banyak orang berpikir, dengar baik. Ada banyak orang berpikir saudaraku. Kalau melihat orang kaya dia berpikir pasti dia diberkati. Maybe no and maybe yes. Karena kaya belum tentu diberkati, tetapi kalau diberkati tetap akan mengalami yang disebut kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Hidup Kristen itu very simple. Kita tidak perlu kaya saudaraku. Jangan alergi perkataan saya. Hidup ini yang penting pas. Katakan pas, lebih lembut sedikit supaya kelihatan romantis. Hidup ini tidak perlu kaya, tetapi yang penting pas. Artinya gini, pas mau ke luar negeri liburan ada uang. Pas mau beli rumah ada uang. Pas mau makan burger ada uang. Pas mau apa saja ada uang. Hidup itu cukup pas-pasan saudaraku. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Ada pengalaman yang menarik. Satu saat saya melayani kota Surabaya. Dan habis itu tujuan saya ke Jogja ketemu anak-anak saya. Saya punya 2 anak. Saudaraku, dan apa yang terjadi setelah saya melayani Tuhan. Ada orang, saya sebelumnya bilang namanya Lani dan Agnes. Lani, Agnes, Papa sampai Yogyakarta kita akan makan makanan yang luar biasa. Dan kita beli pakaian yang sedikit berbeda. Ini belum pegang uang saudaraku. Setelah saya melayani, saya tidak berharap juga ada orang sebagainya saudaraku. Tetapi saya menjanjikan kita akan makan enak hauja Xi Jinping. Akhirnya saudara, saya habis melayani, ada orang titip angpau saudaraku. Ini Pak untuk makan sama anak-anak, padahal saya tidak cerita. Saya cerita sama mereka, besok Papa sampai Yogyakarta kita makan all you can eat. Yang kedua kita mau makan daging dan sudah kita makan sepuas-puasnya. Lumayan saudaraku. Kita makan habis-habisan, kita beli pakaian yang mereka belum pernah beli, kita beli dan sisanya masih bisa menolong hamba Tuhan. Keren banget. Jadi hidup ini tidak perlu kaya, yang penting pas. Pas mau makan enak, ada uang. Katakan sama-sama, setuju dengan pendeta yang satu ini. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas tentang sukses vs karakter. Sukses versus karakter.
Saya mau kasih tahu buat sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Allah tidak terlalu tertarik dengan namanya kesuksesan. Why? Kenapa? Karena kesuksesan akan dijanjikan oleh Tuhan, punya masa depan yang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi Allah lebih tertarik dengan namanya karakter. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, karisma atau talenta para pelaku bisnis sama Tuhan siapapun Anda. Saya mau kasih tahu buat saudara warga kerajaan Allah. Karisma atau talenta atau bakat membuat saudara naik tingkat. Tetapi yang bisa mempertahankan saudara di posisi itu adalah karakter. Oleh karena itu pelaku-pelaku bisnis ikuti program yang sangat luar biasa. Bagaimana sukses dan juga bagaimana punya karakter dalam hidup yang penuh dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Jadi saya ulang saudaraku, Allah tidak terlalu tertarik dengan yang namanya kesuksesan. Why? Kenapa? Karena kesuksesan sudah menjadi bagian rencana dari setiap orang percaya. Yang setuju katakan amin. Tetapi Allah tertarik kepada karakter kita. Amin, 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 amin. Mungkin saudara berkata, pendeta enak aja omong deh. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara. Ketika kita belajar punya karakter yang benar. Oleh karena itu, coba saudara lihat Amsal 22 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Nama baik, lebih berharga daripada kekayaan besar. Yang setuju katakan amin. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Keren banget. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Jangan dibalik sahabat Kristus. Kadangkala orang menghalalkan segala cara. Saudara supaya untuk mencapai sebuah tujuan hidupnya. No. Rupanya firman Tuhan Amsal Salomo. Dia yang penuh dengan hikmat pengalaman yang luar biasa. Dia bisa berkata bahwa nama baik adalah begitu berharga dibandingkan dengan kekayaan yang banyak. Tetapi yang kedua, dikasih lebih baik daripada perak dan emas. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Pertanyaannya buat kita hari ini. Pendeta, kalau engkau berbicara masalah karakter lebih baik, Tuhan lebih suka karakter daripada sesuatu yang lain. Apa artinya karakter buat kita? Seling. What the meaning of character? Karakter adalah when Joseph said no untuk istri Potifar. Karakter terjemahannya adalah artinya adalah ketika Yusuf berkata no untuk nyonya Potifar. Sekalipun dampaknya ketika Yusuf, saudaraku berkata tidak untuk nyonya Potifar harus masuk penjara bersiko karena kejujuran dan kebersihannya. Ini ciamik Paul, ini keren Paul, keren banget. Yusuf bisa berkata no. Padahal kalau kita lihat, kalau saudara sering pendeta-pendeta khotbah, Yusuf itu digodain. Kita yakin dan sepakat bahwa istri Potifar ini adalah wanita yang cantik. Karena tidak mungkin Potifar memilih istri yang sembarangan. Analisa saya wanita yang cantik. Dan persoalannya dikatakan dalam Alkitab. Setiap hari Yusuf digodain oleh wanita cantik yang namanya Nyonya Potifar. Cup, sini dong Cup. Yusuf deh gagal deh. Tapi apa yang terjadi? Karakter adalah ketika Yusuf bisa berkata tidak untuk godaan yang ada di hadapannya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Saya pernah diajari oleh pemimpin saya yang dulu. Dia berkata, ujian kesuksesan 10 orang diuji kesuksesan. 2 orang sukses, 8 orang gagal katanya. Tapi diuji persoalan dengan persoalan masalah kesulitan. Terbalik. 8 orang sukses.
dua orang gagal. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Karakter adalah ketika Yusuf berkata tidak untuk semua godaan yang dihadapi dengan Nyonya Potifar. Mungkin Nyonya Potifar jalan catwalk, saudaraku. Dia berkata, Ucup, saudaraku. Tetapi Ucup bilang, aduh sorry saja. Dan Yusuf anak muda yang normal, saudaraku. Dia bukan kakek umur 90 tahun. No. Dia punya anak muda yang masih gampang tergoda. Tetapi ketika dihadapkan oleh Ucup dia berkata, no. Dan dia berkata, aduh sorry saja. Orang-orang percaya warga kerajaan Allah dibutuhkan punya karakter yang bisa berkata tidak di tengah-tengahnya saudara godaan yang ada di depan mata kita. Amin. Haleluya. Sekalipun dia punya resiko harus masuk penjara karena kejujuran dan hidup bersih. Kira-kira madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Pilih madu atau racun, saudaraku. Jadi yang pertama, what the meaning of character? Character say when Joseph said no untuk Nyonya Potifar. Godaan di luar begitu banyak. Bukan hanya di luar, di dalam juga begitu banyak. Tetapi bagaimana orang-orang percaya warga kerajaan Allah bisa berkata no, bisa berkata tidak untuk semua godaan. Yang kedua, what the meaning of character? Character is when Moses give up. Ketika Musa bangkit menyerahkan keistimewaannya, kehormatannya sebagai seorang pangeran Mesir, saudaraku. Dan dia mengambil resiko untuk meninggalkan kepangeranannya hanya untuk menjadi nabi orang Yahudi. Itu Musa, saudara. Dia meninggalkan kemewahan, dia meninggalkan kejayaan, dia meninggalkan kehormatan hanya untuk sebuah kebenaran. Untuk menjadi nabi orang Yahudi. Manusia, tapi terbalik, saudara. Dia pengen mengejar, mencapai sesuatu dan menghalalkan segala cara. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali. Sekali lagi, Allah bukan tertarik kepada talenta kita. Allah tidak terlalu tertarik dengan kekayaan kita. Tetapi karena semuanya bersumber daripada Tuhan. Tetapi Allah tertarik dengan karakter kita. Ketika Musa menyerahkan segala kehormatannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan dia dia melangkah untuk sesuatu kemuliaan Tuhan. Hari ini dunia ditantang. Saya bilang, saudaraku, ketika ini kan lagi ngetren drama drakor, saudaraku. Orang mode rambut, mode drama ketemu orang lain sarang heo, saudaraku. Macam-macam, saudaraku. Suka dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa menjaga hidup kita seimbang dengan godaan dunia ini? Mendengarkan firman Tuhan ibadah 1 jam sudah bosan. Khotbah cuma 30 menit sudah bosan. Tetapi drama Korea siang hari 3 jam, 6 jam. Kita sedang memberi makan daging kita. Tidak terasa. Makanya kalau gampang stres. Ya itu gara-gara drakor, saudaraku. Saya tidak anti. Tetapi mesti hidup seimbang. Katakan sama-sama seimbang. Yang suka drakor katakan amin. Jadi ketika Yusuf. Tapi yang selanjutnya, saudaraku. Yang ketiga. What the meaning of character? Karakter adalah ketika Daniel dikatakan. Ketika Daniel refuse compromise. Ketika Daniel menolak kompromi demi untuk menu makanan raja. Dan dia hanya makan kangkung. Kemudian apa lagi? Sawi, tempe balik tomat. Buatan Vinceriwu. Sahabat Kristus.
Ketika Daniel menolak kompromi, dengar baik hari ini, di akhir zaman dibutuhkan orang-orang yang tidak gampang kompromi dengan situasi yang ada, yang penting cuil. Saya bersyukur pengusaha-pengusaha yang kita bina di tempat ini, yang di pelayanan kami. Kita latih bagaimana berbisnis dengan punya integritas yang baik. Saudaraku, mereka mungkin bisa berkata, pendeta, mana mungkin orang berbisnis bisa jujur. Pendeta, mana mungkin orang berbisnis bisa hidup dalam kebenaran. Saya bilang, ada beberapa orang-orang yang kami latih dengan baik. Bagaimana bisnis yang memuliakan Tuhan. Karena saya sering katakan, mimbar saya adalah ini. Tetapi mimbar Anda adalah kasir Anda. Satu saat ada pasangan suami istri datang dan berkata, Pak, Bapak, kita baru menolak 72M satu proyek. Tapi saya tanya sama suami saya, sayang, kau pilih kaya atau pilih berkenan? 72M dilepas. Sayang, saya pilih berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita melihat bersama-sama sahabat Kristus. Apa itu karakter? Ketika kita bisa menolak kompromi. Ketika Daniel menolak no untuk makanan. Burger apalagi saudaraku. Sate kambing makan lagi. Apalagi itu rebis dan semuanya. Tapi dia milih kangkung dan sebagainya. Dia menolak. Bukan masalah jenisnya saudaraku. Tetapi makanannya sudah dipersembahkan kepada berhala. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan dan saya belum percaya Yesus, saya suka di kampung saya di Banyuwangi mengikuti acara kenduri karena satu RT biasanya acara itu kenduri. Kemudian pertama pakai bahasa Jawa, nuwun-nuwun kelana matur para sepuh Yohanem Kang Somo katuran datang salu parantos anak kula wayu ngiki sedaya. Nggih, kemudian dimulai bersama-sama kemudian kita aminkan dan kemudian kita bagi. Waktu saya belum percaya Yesus, saudaraku tidak jadi soal. Saya makanan saudaraku aman saja karena ayamnya enak, nasi gorengnya enak dan kue-kuenya enak. Tapi satu saat ketika saya sudah menjadi hamba Tuhan, saya pikir saya toleransi ikut. Saya mengaminkan ketika mereka, saudaraku melakukan itu sekenduri saudaraku. Amin, amin, amin saudaraku. Saya makan bersama dengan mereka. Dan kemudian sisanya bawa pulang. Maaf kata di tengah jalan. Kayak ada sesuatu yang bergerak di perut saya. Dan di tengah jalan keluar was. Dan Roh Kudus berbicara. Kau makan makanan yang tidak berkenan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Saya berkata, jadi bagaimana pendeta kalau saya berjumpa dengan makan. Kalau memang urgent. Dan tidak menjadi sak bagi orang lain. Makan dalam nama Yesus. Tapi kalau kepepet, tapi jangan kepepet terus. What the meaning of character? Karakter adalah ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tidak mau menyembah dewa dari Nebukadnezar. Dia berkata, no, only Jesus. Anak-anak muda, wanita-wanita, nona-nona, jangan karena kumis tipis hidung mancung, siapa yang punya? Jangan hanya karena kumis tipis hidung mancung dan berkata meninggalkan Yesus. Jangan pacaran dengan pasangan yang tidak seimbang. Oh nanti kan kita memberitakan kasih Tuhan pendeta. Saudaraku, Anda memberitakan kasih Tuhan. Anda sedang beri seperti digambarkan. Anda di atas mimbar, pasanganmu di bawah yang tidak seiman. Mana mungkin tarik menarik saudara kan kuat. Oleh karena itu saya ingatkan agak radikal. Kalau engkau punya calon, punya harim, punya apa? Kekasih yang tidak seiman, putus sekarang. Putus lagi cintaku, putus lagi harapan hatiku. Haleluya. Wih, pendeta, khotbahnya sadis betul. Yes. Jangan menerima kompromi. Karakter is ketika Anda menolak. Harus seiman dan percaya kepada Tuhan. Karena pertemuan pernikahan bukan hanya pertemuan antara daging. Maaf kata bukan hanya bicara masalah seks. Tapi pertemuan roh. Itu akan menjadi satu pernikahan
yang luar biasa. Character is next. What the meaning of character? Character is when ketika Martin Luther, John Hus, dan Polycarpus, dia choose to die, dia memilih untuk mati demi meninggalkan sebuah kebenaran. Ini keren banget. Dia memilih, lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada saya harus meninggalkan kebenaran. Nona-nona, nyong-nyong, meme-meme, sinyo-sinyo. Tetap tempatkan Yesus number one dalam sebuah hidup, pernikahan, masa depan, dan bisnismu. Amin, Plato. Menyambut saudara-saudara kelompok besar dari Stam Mataram yang hari ini juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus memberkati. Semua yang kau kerjakan akan berhasil. Next, lanjut. Jadi karakter adalah ketika menolak kompromi, berkata tidak untuk godaan apapun juga. Makanya Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. And do not be conformed to this world. Jangan masuk kepada bingkai yang dibuat oleh dunia ini. Jangan masuk ke sana, men. Jebakan-jebakan Batman. Jangan masuk, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi rupanya dunia ini membuat jebakan-jebakan seperti sebuah gate, pintu-pintu. Tetapi and do not be conformed to this world. Jangan masuk ke sana. Jangan masuk di bagian itu. Supaya engkau berubah oleh dan mengerti melakukan kehendak Tuhan yang sempurna atau tidak. Pertanyaan selanjutnya di bagian terakhir khotbah saya. How to explore the divine character of our life. Bagaimana kita mengeluarkan, melahirkan karakter ilahi dalam seluruh kehidupan kita? Pertanyaannya. Yang pertama, karakter transformation begin with the mind. Rupanya karakter adalah awal dari sebuah transformasi pikiran kita. Jadi bagaimana bisa melahirkan karakter ilahi di tengah dunia yang seperti ini. Melahirkan karakter Allah di tengah-tengah bisnis kita. Melahirkan karakter ilahi di tengah-tengah pelayanan kita. Melahirkan karakter ilahi di tengah-tengah kantor kita. Dimanapun kita berada. Saudaraku, adalah melalui pembaharuan pikiran. Transformasi adalah awal daripada sebuah pembaharuan pikiran. Cak Lontong bilang, mikir. Katakan sama-sama, mikir. Kata bertobat, saudaraku. Next, ada di situ, bagian pertama. Kata bertobat itu adalah metanoia. Change your mind, berubah. Ada banyak orang kalau KKR, oh saudaraku, kita mau dijamah Tuhan silakan maju, nangis, air mata keluar, air liur keluar, semua air keluar, dia nangis, pendeta saya dijamah, set, didoakan tumbang. 1 bulan lagi, dia melakukan dosa yang sama. Kenapa? Yang dirubah hanya ininya, rupanya ada roh pikiran kita. Change your mind. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran kita mesti diubah. Katakan sama-sama, mikir. Amin, 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 amin. Bagaimana cara melahirkan karakter ilahi dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah pembaharuan. Transformasi adalah awal dari sebuah pembaharuan pikiran kita. Bertobat, metanoia. Papa Tatsina mengatakan seperti ini. Menabur pikiran, menuai tindakan. Menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Menabur karakter, menuai takdir atau nasib. Jadi rupanya pikiran kita menentukan nasib kita, men. Makanya Alkitab berkata, apa yang kau pikirkan, itu yang akan terjadi. Makanya jangan pernah pikir cemburu terus sama suaminya. Kau, saya lihat kau punya sapu tangan, ada bau parfum yang beda. Kau mesti selingkuh.
Ada di tempat kami ada orang yang sudah tua-tua, mungkin sudah umurnya 80-70 tahun ke atas. Yang istrinya selalu cemburu, jabat tangan sama jemaat lain. Kau pasti ada main. Perhatikan pikiran kita, men. Karena ketika kita menabur pikiran, pepatah Cina berkata, akan menuai tindakan dan selanjutnya akan menuai karakter, dan menuai karakter akan menjadikan takdir dan nasib kita. Dimulai dari pikiran. Makanya Alkitab berkata, apa yang kau pikirkan yang akan terjadi. Pikirkan kesuksesan, pikirkan kebaikan, pikiran keberhasilan, pikiran jangan negatif terus. Haleluya. Saudaraku, makanya bahaya sekali dengan pikiran kita. Pikiran kita harus bertobat, metanoia, change your mind. Saya sering katakan di khotbah-khotbah saya, 30 menit bangun pagi menentukan sepanjang hari. Kalau bangun pagi saudara mereka khawatir, susah, saudaraku nanya, tutupan botolmu, tutupan oplosanmu. Saya yakin sepanjang hari akan tambah stres mencari tutup botol yang hilang. Tetapi mulai bangun pagi mulai berkata, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Dengan ucapan syukur, saya percaya sekalipun ada banyak tantangan, ketika memulai dengan ucapan syukur, bangun pagi Anda akan penuh dengan sukacita sepanjang hari. Yang setuju katakan amin. Ada teori cara menjinakkan gajah. Sling Pak Emu. Kalau gajah sejak kecil diikat kakinya seperti di gambar yang ada di depan ini, saudaraku. Kalau kecil diikat benang kecil. Dia diikat dan kemudian dia waktu mau jalan set, ketarik saudaraku. Mau jalan set ketarik. Dia berpikir dia sedang diikat kakinya dan tidak bisa kemana-mana. Gajah semakin besar. Beberapa bulan kemudian saudaraku. Dia juga jalan set ditarik. Padahal benang kecil yang mengikat. Hingga sampai gajah dewasa. Sekalipun diikat benang yang kecil. Dia sedang berpikir bahwa dia sedang diikat oleh sesuatu yang kuat dan tidak bisa kemana-mana. Radiusnya hanya sebatas diameter daripada tali yang mengikat. Padahal kalau dia sudah besar, bus ditendang, saudara, dia akan bisa pergi kemana-mana. Cuma kekuatan pikirannya gajah, dia berpikir bahaya tentang pikiran kita. Jangan berpikir kau bodoh, jangan pikir tidak ada mujizat, jangan tidak berpikir kau gagal. Tetapi hari ini ada masa depan di hadapan Allah, yaitu masa depan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan anugerah Allah dan kesuksesan, keberhasilan menjadi bagian orang percaya. Yang setuju katakan amin, amin, amin. Haleluya. Selanjutnya, seling lanjut. Yang kedua, how to explore, to define character in our life. Seling Pak Emu. Yang kedua, bagaimana bisa melahirkan karakter ilahi dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua adalah karakter lahir dari sebuah by proses. Karakter itu dilahirkan dari sebuah proses. Karakter dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa Yunani berarti diterjemahkan dengan alat ukur pemahat. Dalam bahasa Latin tools for marking to engrave. Gitu paling tidak. Artinya apa? Karakter adalah proses memahat jiwa, menandai, mengukir sedemikian rupa sehingga berbentuk unik, menarik dan berbeda. Jadi rupanya karakter ilahi lahir dalam hidup kita. Dimulai dari proses, masalah, kesulitan, problem yang kita hadapi. Ketika respon kita benar, kita memiliki karakter ilahi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Lewat masalah kita diproses. Pendeta mungkin sudah berkata protes Pak Pendeta. Kenapa yang berproses saya selalu suami saya, istri saya, anak-anak saya, pembantu-pembantu. Yes. Orang yang paling dekat yang memproses saudara. Saudaraku, bukan Tarsan yang ada di hutan. Makanya jangan komplain. Tapi tujuannya apa? Untuk sampai kepada karakter ilahi. Tergantung respon kita.
Saya dengar ada banyak orang yang meninggal gara-gara suka tensi, saudaraku. Sedikit-sedikit marah. Marah kok sedikit-sedikit, saudaraku. Akhirnya darah tinggi. Ketika kita marah satu kali, ada sebuah survei. Kita kehilangan damai sejahtera 6 jam. Jadi jangan marah apapun yang ada. Firman Tuhan berkata, kita orang yang sabar melebihi pahlawan yang bisa menjaga kota. Oleh karena itu, kenapa proses terjadi? Kenapa masalah terjadi? Kenapa problem terjadi? Hanya karena memproses untuk melahirkan karakter ilahi. Amin, amin, amin. Jadi sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, dimanapun saudara berada yang sedang mendengarkan program ini, mungkin saudara berkata, pendeta saya lagi diproses habis-habisan pendeta, saya lagi digosipin pendeta, saya lagi dihina. Yes, good, karena akan melahirkan karakter ilahi yang lahir dari hati kita. Makanya jangan bersungut-sungut, katanya ikut Tuhan itu enak, katanya gini, katanya no. Proses melahirkan. Dikatakan Roma 5 ayat 3-4. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu sonde, mengecewakan, tidak mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus, jangan kecewa jika hari ini sedang proses. Sedang hari ini saudara habis-habisan, bisnismu sedang turun jauh. Saudara mengalami tekanan karena mertua, karena menantu, karena orang lain, karena tetangga toko. Dan semuanya. Don't worry, be happy. Karena rupanya ketika respon itu benar, proses akan melahirkan kemuliaan Tuhan. Tahan uji dan sangat luar biasa. Itu tapi yang terakhir, selanjutnya, ada satu virus karakter dan solusinya. Yang pertama adalah kemunafikan vs ketulusan hati. Saudaraku. Jadi rupanya kemunafikan itu, munafik itu muka nabi pikiran kotor. Buka dulu toh, bengmu. Kemunafikan itu rupanya menjadi virus yang berbahaya. Solusinya apa? Kita mesti belajar tulus hati dan jujur. Tapi yang kedua adalah selfish, mementingkan diri sendiri. Kan kita tuh kayak selfie kan. Ya ampun, selfie. Mementingkan diri sendiri. Itu virus dari sebuah karakter. Solusinya adalah, saudaraku, jangan menjadi orang yang egois. Sharing dengan orang lain. Mendengarkan orang lain. Di tengah-tengahnya situasi yang kita sekarang ini sampai tetangga kita tidak saling baku kenal dan sebagainya. Kita mulai belajar untuk membuka hati dengan semua orang. Tapi virus yang ketiga adalah semua ingin cepat. Yang selanjutnya adalah pesimisme. Pesimis, itu saudaraku virus dari sebuah karakter. Tapi solusinya adalah optimisme. Yang selanjutnya virus yang paling berbahaya lagi adalah virus karakter adalah rebel. Pemberontakan. Solusinya apa? Respect kepada pemimpin. Hormat, respect kepada Tuhan. Oleh karena itu, yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang suka berentok, itu pendeta ngomongnya apa saja, itu pemimpin saya di kantor, itu stop. Mulai hormat. Gue akan mendapatkan cover dan perlindungan daripada Tuhan. Yang terakhir. Yang pertama, bagaimana kita bisa melahirkan karakter ilahi dalam hidup kita. Yang pertama adalah apa dikatakan tadi saudaraku, pembaharuan pikiran kita. Awal dari sebuah transformasi. Tetapi yang kedua adalah saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana melahirkan karakter ilahi dalam proses. Tapi yang ketiga, yang terakhir Plato. Yang ketiga adalah walking with God. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ulangan 20 ayat 4 baca sama-sama. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Yang setuju katakan amin.
Jadi rupanya sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Jika kita berjalan dengan Tuhan, saudaraku, kita tetap percaya apapun yang terjadi. Gosip, masalah, kekurangan, hutang piutang, sakit penyakit dan semuanya. Rupanya ketika berjalan dengan bersama Allah, Tuhan memberikan garansi dengan maksud yang terakhir, memberikan kemenangan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan lebih suka karakter kita daripada kesuksesan kita. Kenapa? Why? Kenapa? Karena kesuksesan sudah dijamin oleh Tuhan. Semua orang percaya punya masa depan yang cerah, masa depan yang diberkati, jiwani, rohani, dan badani. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu di akhir daripada khotbah saya, kita akan berdoa bersama-sama. Kalaupun engkau sedang menghadapi proses, kalaupun engkau perlu bertobat secara pikiranmu metanoia. Kalaupun engkau sedang mengalami apapun juga kesulitan, masalah. Mungkin ditinggalkan orang yang kau cintai. Engkau ditinggalkan orang tuamu karena COVID dan sebagainya. Tuhan sedang memproses saudara. Saya mau katakan buat saudara. Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Dengan maksud memberi kemenangan. Tidak ada alasan untuk mundur dan stop. Saudaraku. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Amin, amin, amin. Tidak ada alasan untuk mundur. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Engkau sedang dilatih oleh Tuhan. Jika menghadapi masalah, jika menghadapi kesulitan, jika menghadapi ketekanan, kekurangan, sakit penyakit. Diproses untuk lahir karakter ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga engkau berjalan dalam kemenangan, 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 kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun saudara berada. Mungkin saudara sedang berada di apartemen saudara, di rumah saudara, di toko saudara atau di tempat yang lain. Dimanapun saudara, saya percaya kuasa Allah sanggup melakukan perkara besar buat saudara. Hari ini yang sedang berkata betul pendeta, saya sedang diproses oleh suami saya. Saya rasa tidak kuat, saya ingin bunuh ke diri pendeta. Jangan bunuh ke diri, bunuh malang aja. Bercanda, kalau engkau bunuh diri, engkau tidak mengerti siapa Tuhanmu. Amin. Oleh karena itu sahabat Kristus, sementara saudara dalam hadirat Tuhan, saudara yang perlu yang pertama. Pendeta, saya perlu kuat dalam menghadapi segalanya. Alkitab berkata, sebab aku Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. God with us, Immanuel, bersama dengan engkau. Yang pertama, engkau akan kuat. Saya berdoa sebagai hamba Allah. Tapi yang kedua, engkau akan menuju kemenangan. Katakan sama-sama, saya akan menuju kemenangan. Katakan sama-sama, saya akan kuat dan saya akan menuju kemenangan. Saya berdoa buat saudara. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, kita berdoa. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hari ini kami perlu yang pertama kekuatan Tuhan. Di tengah-tengahnya proses secara manusia kami tidak mampu. Kami mengalami kekurangan, kami mengalami gosip, kami mengalami kesulitan, kami mengalami kegagalan dan semuanya apapun juga. Rumah tangga kami berantakan, keuangan kami berantakan, manajemen kami berantakan. Aku berdoa, kuatkan hati mereka dengan respon yang benar dan tetap percaya bahwa Yesus bersama dengan mereka Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang undur dan mendustai Allah dan mulai berkata, aku tidak Tuhan-Tuhanan, aku tidak gereja-gerejaan, aku tidak Yesus-Yesusan. Karena Yesus beserta dengan kita. Tapi yang kedua, hambamu berdoa, the spirit of kemenangan. Aku melepaskan Tuhan, kemenangan dijamin oleh Tuhan. Ketika mengalami proses, respon kami benar. Ketika mengalami sakit, respon kami benar dan percaya mujizat Tuhan akan terjadi buat kami. Dan Tuhan menjanjikan, firman-Mu berkata, dalam semuanya itu kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kemurahan, anugerah, mujizat demi nama Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Senang sekali menjumpai saudara. Saya berdoa kuasa mujizat Allah terjadi atas saudara. Yang pertama, saudara tetap kuat. Yang kedua, saudara sedang menuju kemenangan. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Shalom. Bapak Ibu, kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari hari ini yang ada di rumah masing-masing siapkan roti dan anggur saudara. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, berkati hamba-Mu
dan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti perjamuan. Tuhan, layakkan kami semua untuk layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Biar Bapak Ibu angkat roti di tangan kananmu hari ini, melebihi kepalamu. Untuk kesekian kalinya Bapak Ibu dan saya mengikuti perjamuan kudus. Tapi hari ini jangan satu orang pun yang terjebak dalam rutinitas atau agamawi. Karena firman Tuhan mencatat bahwa apabila setiap kali kamu melakukannya, lakukan sebagai peringatan akan aku. Ketika saudara melakukan perjamuan kudus, engkau ingat kasih Tuhan yang begitu hebat atas kita. Pengorbanan yang begitu luar biasa bagi kita. Nyawanya saja Dia beri bagi kita, apalagi seluruh pergumulan kita, Dia pasti bersama-sama dengan kita. Percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa roti yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita, bersyukur bersama-sama. Demikian pula dengan cawan yang saudara angkat di tangan kananmu hari ini. Percaya Bapak Ibu bahwa ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari yang percaya minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, cawan letakkan cawan. Kita mengucap syukur sejenak Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk biasa ini Bapa. Di akhir dari ibadah kami hari ini, Mama berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari manapun mereka berada. Kiranya kekuatan kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Mama berdoa untuk mereka dalam pergumulan sakit penyakit. Di dalam nama Yesus Tuhan, kuasa kesembuhan melepaskan atas mereka dalam nama Yesus Tuhan. Yang bergumul dengan masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah apapun juga, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa pintu-pintu terbuka di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan hari ini, jika ada di antara mereka yang harus berjuang melawan kekuatan COVID, kami patahkan kekuatannya dalam nama Yesus Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa bagi mereka yang komitmen untuk sekalipun mengikuti ibadah secara online, tapi memberikan persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan misi, atau persembahan apa saja yang mereka persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang Kau yang akan membalas semuanya berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan akhirnya hari ini kami buka minggu ini dalam berkat kelimpahan sukacita Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami semua diberkati, kami semua dilindungi, kami semua disertai Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Salam.